Halo Sobat Nawikrama TV. Jadi begini, sudah berapa kali kita dengar cerita soal tanah air yang digadai? Sudah berapa kali kita lihat pemimpin-pemimpin tertentu menandatangani perjanjian yang entah apa isinya, tapi ujung-ujungnya kita yang dirugikan? Dan sudah berapa kali kita lihat Malaysia berunding soal perbatasan dengan Indonesia, tapi akhirnya malah mereka sendiri yang mundur. Sekarang kita bicara fakta. Indonesia bukan negara yang sempurna, tapi satu hal yang jelas, Indonesia tidak akan menyerahkan sejengkal tanah pun tanpa perlawanan. Lihat sejarah, Sipadan dan Ligitan memang lepas, tapi itu karena perundingan hukum di Mahkamah Internasional. Beda cerita dengan Ambalat, sampai sekarang Indonesia tetap teguh, tidak ada kompromi. Lalu lihat bagaimana Malaysia bernegosiasi 18 tahun. Mereka tarik ulur soal batas laut di Selat Malaka dan Laut Sulawesi. Tapi tiba-tiba dalam waktu 6 bulan, Anwar Ibrahim tanda tangan. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan? Rakyat Malaysia pun bingung, bahkan para menteri mereka sendiri tidak tahu isi perjanjian itu. Lucu bukan? Sekarang kita bicara soal kepemimpinan. Malaysia boleh banyak berunding. Tapi di Indonesia, kita tidak hanya bicara, kita bertindak. Inilah kenapa Prabowo berbeda. Ia tidak datang untuk sekedar berpidato, ia datang untuk memastikan Indonesia punya kekuatan nyata. Prabowo paham kedaulatan itu tidak dijaga dengan sekadar diplomasi. Diplomasi memang penting, tapi tanpa kekuatan, diplomasi hanyalah omong kosong. Inilah kenapa sejak Prabowo jadi Menteri Pertahanan, Indonesia terus memperkuat militernya, pesawat tempur baru, kapal selam, rudal hingga strategi pertahanan. Semua ini bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk memastikan tidak ada satu negara pun yang bisa menginjak-injak Indonesia. Dan ini bukan hanya soal militer, lihat bagaimana Prabowo membangun hubungan internasional, bukan dengan sikap manis tanpa isi, tapi dengan posisi yang kuat. Amerika, Rusia, China, semua dihormati, tapi tidak ada yang bisa mengendalikan Indonesia. Indonesia bukan anak kecil. Sementara itu, Malaysia masih sibuk bermain tarik ulur Johor, klaim Singapura, Mahathir ngomong soal Malaysia Raya, tapi realitanya Malaysia tidak punya posisi tawar yang kuat. Lihat bagaimana kemudian mereka memperlakukan perbatasan, sudah puluhan tahun negosiasi, tapi akhirnya mereka yang kalah. Langkah satu tanda tangan, satu pulau hilang, dan lihat bagaimana media mereka menutup-nutupi ini. Media Malaysia diam, tidak ada pemberitaan besar soal perjanjian ini. Sementara di Indonesia, semua media nasional memberitakan kemenangan ini, Jokowi berhasil, Indonesia berhasil, dan Malaysia tidak ada suara. Kesimpulannya, Indonesia tidak akan tinggal diam. Kita tidak akan menyerahkan tanah kita, laut kita, atau kedaulatan kita kepada siapapun. Dan yang paling penting, kita tidak akan pernah membiarkan pemimpin yang lemah menggadaikan masa depan kita. Beda dengan mereka, kita tahu apa yang kita pertahankan. Sekarang pertanyaannya, apakah Malaysia siap menghadapi Indonesia yang semakin kuat? Indonesia maju, Malaysia masih ragu-ragu. Lihat perbedaannya. Indonesia bergerak maju, membangun kekuatan, menyiapkan pertahanan. Malaysia masih sibuk tarik ulur soal perbatasan. Masih ada pemimpin yang bermimpi soal klaim Singapura dan Kepulauan Riau, padahal di dalam negeri mereka sendiri ekonomi melemah, kepercayaan publik turun, dan politisi mereka sibuk bertengkar satu sama lain. Sekarang mari kita pikirkan, kalau Malaysia benar-benar serius dengan klaimnya, kenapa mereka tidak bertindak dari dulu? Kenapa mereka baru berani bicara setelah bertahun-tahun? Indonesia semakin kuat. Jawabannya sederhana, mereka tahu Indonesia bukan lagi negara yang bisa diremehkan. Indonesia sekarang adalah kekuatan utama di Asia Tenggara, militer semakin modern, ekonomi semakin stabil, dan hubungan diplomatik semakin kuat. Sementara itu Malaysia justru semakin kehilangan pijakan, bahkan dalam urusan politik luar negeri. Mereka tidak bisa membuat keputusan tanpa melihat ke kiri dan ke kanan. Jangan salah, Prabowo paham betul bagaimana dunia bekerja. Ia bukan tipe pemimpin yang akan membiarkan Indonesia dipermainkan di meja perundingan. Kalau ada yang berpikir Indonesia bisa ditekan mereka, salah besar. Lihat bagaimana Prabowo menangani diplomasi pertahanan. Ia berkunjung ke Amerika, ke China, ke Rusia, tapi bukan sebagai pengemis. Ia datang sebagai pemimpin dari negara yang dihormati. Ia memastikan Indonesia punya opsi, bukan sekedar bergantung pada satu negara. Dan kalau bicara soal militer, mari kita jujur. Indonesia sekarang jauh lebih siap daripada Malaysia.
Pesawat tempur baru datang Rafale dari Prancis, F-15IEX dari Amerika, KF-21 dari Korea Selatan. Kapal selam modern terus bertambah, rudal jarak jauh sudah dalam pengembangan. Anggaran pertahanan naik, bukan turun. Semua ini menunjukkan satu hal, Indonesia tidak main-main dalam mempertahankan kedaulatan. Indonesia tak akan biarkan Malaysia seenaknya. Malaysia boleh saja bicara soal Johor, Singapura, atau Kepulauan Riau, tapi faktanya mereka sendiri yang melepaskan wilayah-wilayah itu. Tahun 1824, pemimpin Melayu menyerahkan Singapura ke Inggris. Tahun 1965, Malaysia sendiri yang melepaskan Singapura. Tahun 2008, mereka kehilangan Pedra Branca ke Singapura. Sekarang mereka tiba-tiba ingin mengklaim kembali wilayah-wilayah yang sudah hilang. Lucu bukan? Sementara Malaysia sibuk bernostalgia, Indonesia justru bergerak maju. Kita tidak sibuk meratapi sejarah, kita menciptakan masa depan. Kesimpulan, Indonesia tak akan mundur. Jadi mari kita perjelas. Satu, Indonesia tidak akan pernah menyerahkan tanah atau lautnya kepada siapapun. Dua, Prabowo dan pemerintahan Indonesia memahami bahwa kekuatan adalah kunci dalam diplomasi. Tiga, Malaysia bisa berunding selama 100 tahun, tapi kalau mereka tidak punya kekuatan, mereka tidak akan menang. Empat, Indonesia tidak akan membiarkan ada pemimpin yang menggadaikan masa depan bangsa. Sekarang pertanyaannya, apakah Malaysia siap menghadapi Indonesia yang semakin kuat? Jika mereka masih ingin bermain tarik ulur, silakan. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia tidak akan mundur. Sekarang kita lihat ke depan, Indonesia semakin kuat, Malaysia semakin gamang. Kenapa? Karena mereka sendiri yang tidak konsisten. Satu sisi mereka ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia, sisi lain ada pemimpin-pemimpin tua mereka yang masih terobsesi dengan kejayaan masa lalu, dengan klaim-klaim tak berdasar yang bahkan rakyat mereka sendiri mulai pertanyakan. Lihat pernyataan Mahathir. Ia bilang Malaysia harus mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau, tapi apakah itu realistis atau tidak? Itu bukan hanya tidak masuk akal, tapi juga menunjukkan betapa lemahnya posisi Malaysia saat ini. Indonesia sudah lama meninggalkan mentalitas seperti itu. Kita tidak sibuk mencari kesalahan sejarah, kita sibuk membangun masa depan. Diplomasi Prabowo tegas tapi bermartabat, Indonesia bukan negara yang mencari masalah. Kamu hati-hati butuh provokasi untuk menunjukkan kekuatan kita, tapi kalau ada yang ingin mencoba-coba, Indonesia juga bukan negara yang akan diam saja. Prabowo sangat memahami ini, sikapnya jelas bersahabat, tapi jangan coba-coba meremehkan Indonesia. Ke Amerika Serikat, Prabowo datang dengan kepala tegak, bukan sebagai pengemis. Ke Cina, Prabowo bernegosiasi, bukan meminta-minta. Ke Rusia, Prabowo memastikan Indonesia tetap netral, tidak tunduk pada tekanan siapapun. Malaysia bisa belajar dari sini. Diplomasi bukan sekedar bicara manis di depan mikrofon, tapi soal bagaimana negara lain melihat kekuatan kita. Indonesia sudah beda, Malaysia masih di tempat yang sama. Lihat bagaimana Indonesia sekarang. Kita membangun ibu kota baru, bukti bahwa kita tidak hanya bicara, tapi bergerak maju. Kita memperkuat alutsista karena kita tahu dunia hanya menghormati negara yang kuat. Kita terus meningkatkan ekonomi, sementara Malaysia justru mengalami penurunan daya saing, dan ini fakta yang sulit mereka terima. Indonesia sudah jauh meninggalkan Malaysia. Kesimpulan, Indonesia tak akan mundur, Malaysia harus berbenah. Jadi mari kita perjelas, Indonesia tidak akan pernah mundur dalam urusan kedaulatan. Prabowo dan pemerintahan Indonesia paham bahwa diplomasi tanpa kekuatan itu omong kosong. Malaysia boleh bicara apa saja, tapi pada akhirnya yang punya posisi lebih kuat adalah Indonesia. Indonesia fokus ke depan, Malaysia masih terjebak nostalgia. Jadi apakah Malaysia siap menerima kenyataan bahwa Indonesia sekarang jauh lebih maju dan lebih kuat? Kalau mereka masih mau tarik ulur, silakan. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia tidak akan mundur dan Indonesia tidak akan kalah.